Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik semua ya. Nah, sebelumnya udah ada yang kenal sama ibu belum? Nih, tak kenal maka tak sayang loh. Kenalkan, nama ibu Devi Apriliani. Ibu di sini sebagai mahasiswa PPL dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Nah, di sini ibu mengajar pelajaran yaitu akuntansi keuangan kelas 11. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masingnya ya anak-anak. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Baiklah, yang pertama yaitu penghapusan piutang. Piutang akan dicantumkan dalam neraca sebagai jumlah yang akan dapat direalisasikan atau nilai realisasi, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Nah, jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara jumlah piutang yang dapat ditagih sama dengan jumlah piutang dikurang dengan taksiran piutang tak tertagih. Selanjutnya, jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Besarnya kerugian piutang dapat dicatat dengan menggunakan yang pertama yaitu metode penghapusan langsung dan yang kedua yaitu metode cadangan. Selanjutnya, pencatatan kerugian piutang tak tertagih. Di sini ada 3 tabel ya. Yang tabel pertama yaitu keterangan, yang kedua yaitu pencatatan metode langsung, yang ketiga yaitu metode tidak langsung. Di sini dapat terlihat ya. Kemudian, yang pertama, perusahaan menghitung taksiran kerugian piutang tak tertagih. Nah, di metode langsungnya ini dia tidak ada taksiran atau tidak ada jurnal. Kemudian di metode tidak langsung dia ada jurnal yaitu kerugian piutang di debit pada cadangan kerugian piutang di kredit. Kemudian saat penghapusan piutang di metode langsungnya yaitu beban kerugian piutang di debit pada piutang di kredit. Kemudian metode tidak langsungnya cadangan kerugian piutang di debit pada piutang di kredit. Kemudian ini yang ketiga ada pernyataan kesanggupan debitur bayar piutang yang sudah dihapus. Di metode langsungnya yaitu piutang di debit pada beban kerugian piutang di kredit. Kemudian pada metode tidak langsungnya yaitu piutang di debit pada cadangan kerugian piutang di kredit. Selanjutnya yang keempat, pembayaran dari debitur yang menyatakan sanggup membayar. Di metode langsungnya ini jurnalnya yaitu kas di debit pada piutang di kredit, dan di tidak langsungnya kas di debit pada piutang di kredit. Kemudian, jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar. Di metode langsungnya yaitu kas di debit pada beban kerugian piutang di kredit. Kemudian pada metode tidak langsungnya yaitu kas di debit pada cadangan kerugian piutang di kredit. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama itu soalnya pada tanggal 31 Desember 2019, piutang di neraca saldo yaitu sebesar 225 juta. Ditaksir 3% tidak akan dapat diterima. Nah, di metode langsungnya ini dia tidak ada taksiran, dan metode tidak langsungnya dia yaitu jurnalnya kerugian piutang di debit pada cadangan kerugian piutang di kredit yaitu sebesar Rp6.750.000. Kenapa bisa Rp6.750.000? Ini karena tadi di soal itu 3% ya nak, taksir 3%. Jadi 225
225 juta dikali dengan 3%, yaitu 6.750.000. Kemudian soal yang kedua ada, pada 2 Januari 2020 Haryanto dinyatakan pailit, utangnya yaitu 20 juta rupiah dihapuskan. Nah, pada metode langsungnya, ya ini jurnalnya beban kerugian piutang di debit pada piutang di kredit yaitu sebesar 20 juta. Dan di metode tidak langsungnya, yaitu cadangan kerugian piutang di debit pada piutang di kredit yaitu sebesar 20 juta. Kemudian yang ketiga, pada 2 April 2020 Haryanto membayar hutang. Nah, di metode langsungnya yaitu berarti kas di debit pada piutang di kredit yaitu senilai 20 juta, sama di metode tidak langsungnya juga yaitu kas di debit pada piutang di kredit yaitu senilai 20 juta. Kemudian pada tanggal 21 April 2020 Sinta datang membayar hutang yang telah dihapuskan yaitu senilai 7 juta. Nah, di sini di metode langsungnya yaitu kas pada beban kerugian piutang yaitu senilai 7 juta, dan di metode tidak langsungnya yaitu kas pada cadangan kerugian piutang yaitu senilai 7 juta. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya cadangan. Yang pertama, pendekatan laba rugi. Yang kedua, pendekatan neraca. Dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Yang B, ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Yang C, dinaikkan sampai jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada tabel ya, yang isinya itu nama akun, debit, kredit. Yang pertama ini ada piutang senilai 3.800.000, kemudian cadangan kerugian piutang 70 juta, astagfirullahaladzim, 70.000, kemudian ada penjualan di kredit yaitu 12 juta dan retur penjualan 400.000, potongan penjualan 200.000. Nah, di sini soalnya, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran kerugian piutang jika berdasarkan beban kerugian piutang tak tertagih ditentukan. Yang A, 2% dari penjualan, B, 2,5% dari penjualan bersih, yang C, 2,5% dari penjualan kredit. Nah, di sini bisa dijawab yang perhitungan yang A. Kan tadi yang A diminta itu 2,5% dari penjualan. Nah, jadi di sini kerugian piutang ditentukan 2,5% dari penjualan. Jadi 2,5% dikali dengan jumlah penjualan, yaitu 2,5% dikali dengan 12 juta sama dengan 300.000. Jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 300.000. Kemudian yang B, kerugian piutang ditentukan dari 2,5% penjualan bersih. Rumusnya yaitu 2,5% dikali dengan jumlah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan pembelian. Jadi 2,5% dikali dengan 12 juta dikurang 400 dikurang 200, yaitu ketemunya 285.000. Nah, di jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu senilai 285.000.
Kemudian yang C, kerugian piutang ditentukan 2,5% dari penjualan kredit. Rumusnya 2,5% dikali dengan jumlah penjualan kredit. Artinya 2,5% dikali 75% dikali 12 juta. Ketemunya yaitu Rp225.000. Nah, jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu senilai Rp225.000. Kenapa di sini di jumlah penjualan kreditnya ada 75% dikali 12 juta? Karena tadi kan di contoh itu di tabel ada kan tabel yang kedua cadangan kerugian piutang penjualan senilai dalam kurung 75% kredit, berarti yaitu tandanya 12 juta dikali 75%. Kemudian selanjutnya nah, ini ada contoh soal lagi. Bisa diperhatikan di situ ada akun debit kredit. Yang pertama itu piutang ada senilai 3.800.000, cadangan kerugian piutang 70.000, penjualan 12 juta, retur penjualan 400, potongan penjualan 200. Nah, di sini soalnya yaitu buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran kerugian piutang jika cadangan kerugian piutang yang pertama dinaikkan menjadi 5% dari saldo piutang, yang kedua ditambah 5% dari saldo piutang, yang ketiga dinaikkan sampai jumlah yang dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Nah, di sini ini adalah tabel taksiran umur piutang. Nah, ini umur, ini jumlah kerugian taksiran dan kerugiannya. Di sini yaitu dari 1 sampai 30 hari jumlahnya 2.500.000, kerugiannya 1%, taksiran kerugiannya itu senilai 25.000. Kemudian dari 31 hari sampai 90 hari jumlahnya 600.000, kerugian 3%, taksiran kerugian senilai 20.000. Kemudian di umur 91 sampai 200 hari jumlahnya 350.000, kerugiannya 10%, taksiran kerugiannya 35.000. Kemudian dari umur 201 sampai 365 hari jumlahnya 200.000, kerugiannya 25%, taksiran kerugiannya 50.000. Kemudian di atas 1 tahun jumlahnya yaitu 250, kerugiannya 50%, taksiran kerugian yaitu senilai 75.000. Di sini dapat dijumlah yaitu menjadi 3.800.000 dan taksiran kerugiannya yaitu senilai 203.000. Dan di sini bisa dijawab. Yang A, yaitu cadangan kerugian piutang dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Rumusnya 5% dikali saldo piutang sama dengan dikurang saldo cadangan kerugian piutang. Berarti yaitu 5% dikali dengan 3.800.000 sama dengan 190 dikurang 70.000, yaitu hasilnya 120.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 120.000. Kemudian yang B, cadangan kerugian piutang ditambah 5% dari saldo piutang. Rumusnya 5% dikali saldo piutang, artinya 5% dikali 3.800.000 yaitu senilai 190.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu senilai 190.000. Kemudian yang C, cadangan kerugian piutang sampai jumlah yang dihitung dari umur piutang.
Rumusnya, taksiran kerugian piutang berdasarkan umur piutang dikurang dengan cadangan kerugian piutang. Artinya tadi kan taksiran piutangnya itu senilai 203.000. Jadi 203.000 ini dikurang dengan cadangan kerugian piutang, sedangkan cadangan kerugian piutangnya kan tadi 70.000, jadi 203.000 dikurang 70.000 yaitu 133.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu senilai 133.000. Sekian untuk materi pada hari ini. Apabila ada salah kata atau ada salah dalam penulisan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.